Selamat malam Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Saya atas nama Yosdi Yosef Regewaran dengan NIM 5520123003, kelas A semester 1, program studi teknik informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi gerak periodik. Gerak periodik. Gerak periodik adalah gerak yang berulang dalam selang waktu yang sama. Gerak periodik ini selalu dapat dinyatakan dalam fungsi sinus atau kosinus. Oleh sebab itu, gerak periodik disebut juga sebagai gerak harmonik. Apabila gerak periodik ini pergerakannya secara bolak-balik, maka tentunya dengan lintasan yang sama, maka menyebutnya dengan getaran atau osilasi. Karena gerak ini terjadi secara teratur, maka disebut juga sebagai gerak harmonik atau harmonis. Gerak periodik dapat berupa gerakan osilasi seperti getaran harmonik sederhana. Yang berikut, syarat suatu gerakan dikatakan gerak harmonik antara lain. Di sini ada empat syarat suatu gerakan yang dikatakan sebagai gerak harmonik. Yang pertama, gerakannya periodik atau bolak-balik. Yang kedua, gerakannya selalu melewati posisi keseimbangan. Yang ketiga, percepatan atau gaya yang bekerja pada benda sebanding dengan posisi atau simpangan benda. Yang keempat, arah percepatan atau gaya yang bekerja pada benda selalu mengarah ke posisi keseimbangan. Di sini kita bisa lihat pada gambar yang telah disediakan. Yang berikut, persamaan gerak periodik umumnya menggunakan persamaan gerakan harmonik sederhana. Dapat dituliskan sebagai berikut. Xt sama dengan A kali cos alpha T tambah pi. Dengan keterangan Xt sama dengan posisi benda pada waktu dengan satuan meter. A sama dengan amplitudo dengan satuannya meter. Omega sama dengan kecepatan sudut. Rad sama dengan rad per sekon. Omega sama dengan 2πf. T sama dengan waktu dengan satuan sekon. Pi sama dengan fase awal gerakan. Rad fase pada waktu sama dengan 0. Contoh soal. Sebuah ayunan di taman berayun bolak-balik dengan periode 2 detik. Jika amplitudo gerakan ayunan adalah 0,5 meter, maka tentukanlah persamaan posisi ayunan pada waktu T sama dengan 1 detik. Diketahui periodenya sama dengan 2 detik, amplitudonya sama dengan 0,5 meter. Yang ditanya posisi pada waktu. Jawab. Yang pertama, kita harus mencari frekuensinya terlebih dahulu. Di sini frekuensi sama dengan 1 per T. Frekuensi sama dengan setengah Hz. Yang berikut, kita mencari kecepatan sudut omega sama dengan 2πf. Jadi, omega sama dengan 2pi kali setengah sama dengan pi rad per sekon. Untuk mencari nilai pi, kita perlu mengetahui kondisi awal gerakan saat waktu sama dengan 0 detik.
Misalnya, jika ayunan berada pada posisi maksimum saat waktu sama dengan 0, maka nilai pi sama dengan 0. Namun, jika ayunan berada pada posisi minimum saat waktu sama dengan 0, maka nilai pi sama dengan pi. Misalkan kita asumsikan ayunan berada pada posisi maksimum saat waktu sama dengan 0, maka pi sama dengan 0. Jadi, persamaan posisi ayunan pada saat waktu sama dengan 1 detik adalah xt sama dengan A kali cos omega t tambah pi. Xt sama dengan 0,5 kali cos sama dengan kali cos pi kali 1 tambah 0. Jadi sama dengan 0,5 kali cos pi sama dengan 0 minus negatif 0,5. Jadi pada waktu t 1 detik, posisi ayunan adalah negatif 0,5 meter. Yang berikut getaran selaras sederhana. Getaran selaras sederhana adalah gerakan osilasi atau gerakan yang terjadi pada suatu sistem dengan frekuensi tunggal dengan amplitudo konstan. Dalam getaran selaras sederhana, benda yang bergerak melakukan gerakan bolak-balik di sekitar posisi keseimbangannya. Getaran selaras sederhana merujuk pada gerakan bolak-balik yang terjadi pada sistem dengan frekuensi dan amplitudo tertentu. Sistem ini dapat berupa pegas yang dihubungkan dengan massa yang digantung. Dalam getaran selaras sederhana, ada 3 elemen penting yang terlibat. Yang pertama massa, pegas, dan gaya rotasi. Massa adalah benda yang bergetar. Pegas adalah elemen elastis yang memberikan gaya rotasi untuk mengembalikan massa ke posisi keseimbangan, dengan rotasi adalah gaya yang timbul karena perpindahan massa dari posisi keseimbangan. Rumus untuk menghitung beberapa parameter dalam getaran selaras sederhana adalah sebagai berikut. Yang pertama, periode sama dengan T sama dengan 1 per F. Periode T sama dengan periode dan F sama dengan frekuensi dengan satuan Hz. Yang kedua, frekuensi F sama dengan 1 per T. F sama dengan frekuensi dengan satuan Hz dan T adalah periode dengan satuan sekon. Yang ketiga, amplitudo dengan satuan A. Satuannya meter adalah nilai maksimum perpindahan sistem dari posisi keseimbangan. Yang keempat, sudut omega. Rad per sekon sama dengan 2 pf. Omega sama dengan kecepatan sudut dengan satuan rad per sekon. Pi sama dengan pi 3,14 dan frekuensi F adalah frekuensi dengan satuan Hz. Yang kelima, perpindahan maksimum atau X max, satuannya cm, adalah jarak maksimum yang ditempuh oleh sistem dari posisi keseimbangan. Yang keenam, percepatan maksimum atau A max dengan satuannya meter per sekon kuadrat sama dengan
sama dengan omega kuadrat kali A. Omega sama dengan kecepatan sudut dengan kecepatan sudut rad per sekon, dan A adalah amplitudo dengan satuan meter. Yang berikut selaras terendam terpaksa. Selaras terendam terpaksa adalah fenomena yang terjadi ketika suatu sistem dipaksa bergerak dengan frekuensi yang sama atau mendekati frekuensi resonansi sistem tersebut. Ketika sistem dipaksa dengan frekuensi yang sama atau mendekati frekuensi resonansi, amplitudo getaran sistem akan meningkat secara signifikan. Selaras terendam terpaksa merujuk pada fenomena osilasi atau getaran pada suatu sistem yang terjadi ketika sistem tersebut dipaksa untuk bergerak dengan frekuensi tertentu. Fenomena ini juga dikenal sebagai resonansi terpaksa atau getaran terpaksa. Contoh selaras terendam terpaksa dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti ayunan. Ketika Anda memberikan dorongan kepada ayunan dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi alami ayunan tersebut, ayunan akan mengalami osilasi yang lebih kuat dengan energi. Ini terjadi karena energi yang Anda berikan sejalan dengan gerakan alami sistem. Dengan rumus Xt sama dengan A kali sin omega T per omega T tambah pi kali E per delta T. Keterangan Xt sama dengan perpindahan posisi kesetimbangan benda A benda pada waktu T. A sama dengan amplitudo dengan satuan meter. Omega sama dengan kecepatan sudut rad per sekon. Omega sama dengan 2 πf. Pi sama dengan fase awal gerakan rad atau fase pada waktu sama dengan 0. T sama dengan waktu dengan satuan sekon. Faktor eksponensial menggambarkan penurunan amplitudo getaran seiring waktu karena adanya rendaman dalam sistem. Semakin besar nilai koefisien rendaman, semakin cepat amplitudo getaran akan berkurang. Contoh soal, sebuah sistem getaran selaras terendam terpaksa memiliki konstanta pegas K sebesar 100 Newton per meter dengan koefisien rendam sebesar 0,2 Ns per meter. Sistem tersebut diberikan gaya pendorong eksternal dengan amplitudo 0,5 Newton dan frekuensi 2 Hz. Maka tentukanlah amplitudo, fase awal dan perpindahan sistem pada waktu T sama dengan 0,4 sekon. Yang berikut tenaga pada getaran selaras terendam. Tenaga pada getaran selaras terendam adalah energi yang hilang atau diserap dalam gerakan osilasi atau getaran dengan adanya gaya rendaman. Gaya rendaman ini mengurangi energi gerak sistem seiring waktu sehingga amplitudo getaran sistem akan berkurang seiring waktu.
Tenaga pada getaran selaras terendam merujuk pada energi total terkait dengan osilasi atau getaran sistem yang terjadi pada frekuensi alami sistem tersebut. Tenaga ini terdiri dari beberapa komponen, termasuk energi kinetik dan energi potensial. Pada getaran selaras terendam, energi kinetik terkait dengan gerakan kecepatan partikel dalam sistem, sedangkan energi potensial terkait dengan posisi partikel dalam sistem. Rumus tenaga pada getaran selaras terendam adalah P sama dengan setengah kali K kali A kuadrat kali delta T. Keterangan P sama dengan tenaga pada sistem Joule, K sama dengan konstanta pegas dengan satuan Newton per meter, A sama dengan amplitudo dengan satuan meter. E pangkat delta negatif 2 delta T sama dengan, rumus ini mencerminkan rendaman dalam sistem. Contoh soal, sebuah sistem getaran selaras terendam memiliki konstan pegas sebesar 50 Newton per meter dengan massa sebesar 0,2 kg dan koefisien rendaman sebesar 0,1 ns per meter. Pada saat waktu sama dengan 0, sistem berada pada posisi keseimbangan. Jika sistem diberikan perpindahan awal sebesar 0,05 meter, maka tentukanlah tenaga pada sistem setelah 2 detik. Diketahui K sama dengan 50 Newton per meter. Amplitudonya sama dengan 0,05 meter. Delta sama dengan 0,1 ns per meter. T sama dengan 2 sekon. Jawab, P sama dengan setengah kali K kali A kuadrat kali P sama dengan setengah kali K kali A kuadrat kali E pangkat delta negatif 2 delta T. T sama dengan setengah kali 50, setengah K nya 50, A kuadratnya 0,05 kuadrat, delta E pangkat delta sama dengan negatif 2 kali 0,1 kali 2. P sama dengan 25 kali 0,0025 kali negatif 0,04. Di sini 0 P sama dengan 25 kali 0,0025 adalah hasil dari 0,05 pangkat 2. Jadi P sama dengan 0,0125 Joule atau 0,125 Joule. Jadi tenaga pada sistem setelah 2 detik adalah sekitar 0,0125 Joule atau 0,0125 Joule. Sekian dari saya.
Aku ingin menulis banyak tentangmu, tetapi mataku sudah mengantuk. Mempersingkat saja presentasinya. Pinjam dulu 100. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat malam, Ibu. Suku-suku selanjutnya.